Salam keseimbangan, selamat datang, salam equilibrium, dan salam sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan pencatatan akuntansi secara sederhana. Pencatatan persamaan dasar akuntansi sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan selama satu periode akuntansi. Bagaimana proses pencatatan persamaan akuntansi? Mari kita simak uraiannya. Untuk memperjelas pembahasan mengenai persamaan akuntansi, bisa kita umpamakan dengan sebuah perusahaan. Pada umumnya, sebuah perusahaan memiliki harta atau kekayaan yang terdiri dari beberapa macam. Misalnya kas atau uang tunai, kendaraan, gedung, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Harta kekayaan tersebut merupakan aset atau milik perusahaan yang dikelola oleh manajemen dalam melakukan kegiatan usahanya. Dari mana perusahaan memperoleh harta kekayaannya? Secara umum ada dua asal-usul dari mana harta atau aktiva perusahaan berasal. Yang pertama dari dalam. Maksudnya, harta perusahaan bisa berasal dari setoran pemilik perusahaan, atau bisa juga disebut dengan modal. Yang kedua, dari luar. Maksudnya, harta kekayaan perusahaan bisa berasal dari pihak lain di luar perusahaan, atau kreditur, atau bisa juga disebut dengan utang. Jadi, harta atau aktiva atau aset perusahaan itu bisa berasal dari yang pertama dari luar atau dari kreditur atau yang biasa kita sebut dengan utang. Yang kedua, dari dalam atau dari pemilik yang kita sebut dengan modal. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan bisa berasal dari pemilik atau modal pribadi dan bisa juga berupa utang. Berdasarkan penjelasan terdahulu, dapat dibuat rumus persamaan akuntansi sebagai berikut. Kita lihat yang pertama. Jika harta perusahaan yang digunakan sebagai modal seluruhnya berasal dari pemilik, maka persamaan akuntansinya adalah harta sama dengan modal. Kemudian, jika harta perusahaan yang digunakan sebagai modal seluruhnya berasal dari utang, maka persamaan akuntansinya adalah harta sama dengan utang. Kemudian, jika harta perusahaan sebagian ada yang berasal dari pemilik dan sebagian lainnya ada yang berasal dari utang, maka persamaan akuntansinya adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Persamaan akuntansi menganut asas keseimbangan antara harta, utang, dan modal. Penggolongan mengenai harta, utang, dan modal bisa kita lihat dalam slide berikut. Yang pertama, harta. Harta atau bisa juga disebut dengan aset atau aktiva adalah kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan ini atau harta ini bisa berupa kas, piutang, perlengkapan, peralatan, surat berharga, mesin, kendaraan, tanah, gedung, dan lain-lain. Lalu di sisi sebelahnya ada utang
atau bisa disebut juga dengan liabilitas, adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Utang di sini dibagi menjadi beberapa. Ada yang namanya utang usaha, utang bank, utang obligasi. Kemudian yang di bawahnya ada modal, atau bisa juga disebut dengan ekuitas. Modal merupakan hak pemilik perusahaan atas aktiva perusahaan. Modal ini bisa berupa modal setoran pemilik dan prive. Prive itu adalah pengambilan oleh pemilik, pengambilan pribadi. Untuk lebih memahami mengenai persamaan akuntansi, mari kita lihat contoh berikut. Pak Andi membeli 1 unit sepeda motor seharga 25 juta. Sudah dibayar 5 juta, sisanya akan dicicil tiap bulan. Bagaimana contoh soal ini kita catat dalam persamaan akuntansi? Yang pertama, sebelum kita mencatat ke dalam persamaan akuntansi, terlebih dahulu kita lakukan analisis terhadap transaksi tersebut. Dari transaksi tersebut, Pak Andi membeli 1 unit sepeda motor seharga 25 juta. Maka, hal ini menyebabkan harta yang berupa sepeda motor bertambah sebesar 25 juta. Karena Pak Andi membeli sepeda motor seharga 25 juta. Kemudian lanjutannya, sudah dibayar 5 juta. Artinya Pak Andi sudah mengeluarkan uang atau kas sebesar 5 juta. Maka, harta perusahaan yang berupa kas berkurang sebesar 5 juta. Karena kasnya dipakai untuk membayar uang muka sepeda motor. Sisanya akan dicicil setiap bulan. Berapa sisanya? Yaitu selisih antara 25 juta dan 5 juta, yaitu 20 juta. Maka sisanya ini dianggap sebagai utang. Maka utang bertambah sebesar 20 juta. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan akuntansi tersebut sebagai berikut. Yang pertama kita lihat harta yang berupa sepeda motor bertambah 25 juta. Maka analisis tersebut kita catat dalam persamaan akuntansi sebagai berikut. Kita tulis di situ sepeda motor atau kendaraan, kemudian nilainya sebesar 25 juta. Kemudian harta yang berupa kas berkurang 5 juta. Maka analisis tersebut kita catat dalam persamaan akuntansi sebagai berikut. Kas 5 juta. Tanda dalam kurung itu menyatakan bahwa kas berkurang. Lalu ada analisis yang ketiga. Utang bertambah sebesar 20 juta. Maka analisis tersebut kita catat dalam persamaan akuntansi sebagai berikut. Utang bertambah sebesar 20 juta. Nah, dengan demikian kita bisa melihat dari persamaan akuntansi ini untuk transaksi pembelian 1 unit sepeda motor seharga 25 juta, sudah dibayar 5 juta dan sisanya dicicil tiap bulan, akan dicatat seperti ini. Dan kita lihat juga di situ bahwa sisi aktiva itu sama dengan sisi utang. Kita ketahui bahwa aktiva perusahaan atau aktivanya terdiri dari kas yang minus 5 juta dan kendaraan 25 juta. Maka total aktivanya minus 5 juta tambah 25 juta adalah 20 juta. Sama dengan total utang, yaitu sebesar 20 juta.
Demikian uraian singkat mengenai persamaan akuntansi. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Salam keseimbangan, salam equilibrium, dan salam sehat selalu.